Oke, kita sekarang akan ke Pantai Kuta. Ya, kita akan ke Pantai Kuta, kita eh, olahraga, ya. Jadi ini karena situasi daripada COVID, maka besok di Denpasar akan ada pembatasan kegiatan masyarakat PKM atau kalau di tempat lain PSBB. Oke, kita jalan terus, kita agak cepat sedikit. Ya, kita akan lihat sampai di Kuta nanti. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk berolahraga saat ini. Saya ambil firman Tuhan saat ini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai yang kudus hai segenap batinku, jangan lupakan segala kebaikannya. Itu sebabnya kita tetap harus bersyukur. Oke, sekarang berjalan. Penyembahan kepada Tuhan bukan hanya penyembahan yang biasa-biasa, tapi adalah pujilah Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Oleh karena itu, kalau tubuh kita sehat, kuat, itu juga adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan tubuhmu lemah, tapi tetaplah semangat. Haleluya, semangat, karena Tuhan yang menolong kita, memimpin kita, menuntun kita. Dia akan menjaga kita. Mazmur 91 itu mengatakan bahwa malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga segala jalan kita. Saat ini saya percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga kita, yang menjaga daripada perjalanan kita. Oke. Jadi bersyukur bahwa Tuhan menjaga kita. Oke, ini kita sampai ke daerah Kuta. Sebentar lagi kita masuk ke pantai. Ya, masih banyak anjing-anjing yang sekarang ribut. Anjing-anjing di Kuta ini banyak anjing-anjing liar, tapi mereka tidak sudah terkontrol. Anjing itu sudah terkontrol. Oke. Banyak orang-orang naik sepeda. Oke, Bapak Ibu, saya mau bicara mengenai penyembahan yang selama ini banyak orang berpikir bahwa gereja itu nggak perlu menyembah lagi. Kalau dalam Alkitab itu jelas sebenarnya permasalahan di dalam orang-orang Israel adalah selalu dosanya adalah mereka menyembah Tuhan yang lain atau menyembah Tuhan yang lain. Nah, oleh karena itu penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat penting
kalau Tuhan marah karena orang Israel menyembah Tuhan yang lain. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu bahwa penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Banyak orang ataupun jemaat yang berpikir bahwa paling perlu ataupun paling penting di gereja adalah mendengar firman. Mendengar firman itu perlu, belajar firman itu perlu, karena Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi penyembahan itu juga adalah sesuatu yang justru sangat perlu, karena dalam Yohanes 4 ayat 23, justru Bapa di surga itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran artinya adalah bahwa roh itu, Bapa adalah roh, sehingga kita harus menyembah di dalam roh. Roh dimulai dari sesuatu yang namanya adalah belief, percaya. Nah, ketika kau percaya, maka kau masuk di dalam alam roh. Ketika kau masuk dalam alam roh, maka kau bisa berjumpa dengan Tuhan. Belief itulah yang membuat kau bisa masuk dalam alam roh. Yang kedua adalah, maaf, saya potong lagi, bahwa roh itu ketika kita percaya atau mengikat. Sehingga ketika kita terikat kepada roh Tuhan, maka setiap kita percaya, Alkitab katakan bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Kita akan terikat dengan roh Tuhan di dalam penyembahan. Yang kedua adalah kita harus percaya mengenai bahwa Tuhan adalah roh, yang disembah adalah melalui kebenaran. Kebenaran itu bagaimana kita mempunyai komitmen untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tidak bisa hanya didoakan, tapi itu adalah satu keputusan dari kita untuk menjadi hidup dalam kebenaran. Komitmen diperlukan. Oleh karena itu ketika kau didoakan ataupun apapun juga, kuncinya adalah bagaimana engkau bisa berkomitmen merubah hidupmu ataupun mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah dia menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setelah itu, Tuhan akan membawa kita kepada kerelaan dibentuk. Rela dibentuk berbicara mengenai damai sejahtera. Karena kalau kita rela dibentuk, maka damai sejahtera Tuhan akan datang. Dan Tuhan mengubah hidup kita. Yang ketiga adalah taat, dan keempat adalah setia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Nah, saat ini kita ada di Kuta, Pantai Kuta saat ini. Lihat kiri kanan hotel-hotel tutup karena tidak ada turis. Pantai ini ditutup sehingga tidak ada lagi orang ataupun turis yang datang. Jadi, tapi ini menjadi kesenangan bagi kita, karena dengan tidak ada turis, maka seluruh fasilitas ini menjadi fasilitas daripada turis lokal seperti kita, orang-orang yang tinggal di Bali. Ya, ini adalah suatu privilege dari orang-orang Bali mendapatkan fasilitas daripada yang selama ini hanya dinikmati oleh turis-turis mancanegara, sehingga sekarang menjadi turis lokal ataupun orang-orang yang tinggal di Bali. Oke, ini ada Kuta Sea View, di depan ada beach walk, ya, semuanya kosong. Dan orang-orang juga mereka masih
olahraga, lari, naik sepeda, ya. Oke, ini beach walk, seraton, tutup semua. Oke, dulu kita sering ataupun banyak orang yang penuh dengan orang belanja di sini, tapi sekarang tutup. Haleluya. Ya, puji Tuhan, di tengah situasi apapun tetap ada sukacita, karena tadi akhirnya bahwa kita bisa menikmati semua fasilitas di Pulau Bali. Ya, banyak yang naik sepeda kiri kanan tuh. Oke, ada yang naik sepeda. Oke. Nah, di The Throne saya mau cerita juga bahwa kita hidup di dalam penyembahan. Menyembah itu adalah penyembahan hidup di Bapa di dalam roh dan kebenaran, masuk di hadapan tahta. Nah, bagaimana gereja The Throne bisa menjadi penyembah? Itu saya sudah mempunyai vlog sendiri. Silakan kalau Bapak Ibu mau tahu caranya, ikuti vlog kita, vlog saya. Nah, nanti juga kita akan berbicara mengenai yang namanya masuk ke dalam roh. Masuk ke dalam roh itu sampai seberapa dan bagaimana manifestasinya. Kalau level pertama, ini saya mulai lagi. Level pertama dalam roh itu adalah percaya, belief. Ketika kau percaya dengan menyembah bahwa Tuhan hadir di dalam penyembahanmu, maka kau merasakan suatu yang namanya urapan Tuhan atau hadirat Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan dirinya melalui suatu sense, perasaan, situasi. Ya, situasi di dalam kita, sehingga kita merasakan akan hadiratnya. Kita merasakan suasana ilahi. Ya, ketika kita menyembah, kita mengalami suasana ilahi. Itu yang pertama. Banyak orang katakan ya itu adalah urapan. Ya. Nah, kedua, setelah kita mendapatkan hadirat Tuhan, jangan berhenti. Karena sebenarnya Tuhan masih ingin menunjukkan lagi daripada kehadirannya melalui manifestasi-manifestasi yang lain. Yang kedua adalah dia memberikan juga suatu perkataannya. Dia berbicara atau karunia-karunia. Level kedua adalah karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa melihat ataupun mendengar suaranya, tapi kita juga bisa mendapatkan karunia-karunia seperti mendapat penglihatan, mendapatkan suara Tuhan. Nah, yang kedua ini banyak orang mengalami ini dan akhirnya berhenti. Ataupun juga ada karunia mujizat, karunia membedakan roh dan lain sebagainya. Ya, level kedua ini adalah level yang sudah advance. Dia memulai sampai kepada level itu. Tapi saya ajak ya,
Bapak itu untuk terus lagi. Terus ini ada kita di Tuke, tapi kita terus saja karena cuaca masih agak gelap. Oke, jadi yang ketiga adalah kita akan masuk ke dalam level ketiga. Jadi atmosfer yang ketiga itu adalah atmosfer the throne ataupun tahta. Nah, setelah kita sampai kepada karunia, kalau kita teruskan, maka kita akan masuk dalam satu atmosfer baru yang kita namakan adalah penyembahan di hadapan tahta. Ketika kita masuk di dalam tahta, maka kita akan mengalami satu atmosfer rohani seperti yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal keempat. Kitab Wahyu pasal keempat, ya. Wahyu berbicara mengenai kitab Wahyu, penyembahan di hadapan tahta. Nah, di sana malaikat dan seluruh orang-orang percaya itu hanya menyembah di hadapan tahta dan mengagumi akan kebesaran, akan kebaikan, dan juga segala sesuatu yang ajaib dan luar biasa daripada Bapa di surga. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan ya sesuatu yang memang luar biasa, sehingga akhirnya atmosfer rohani kita adalah tidak lagi berbicara mengenai apa yang harus saya lakukan, bagaimana ataupun karunia, tapi kita mendapatkan suasana di mana kita tuh hanya akan menyembah, memuji Tuhan dan mengatakan bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan apa manifestasinya? Manifestasinya bukan hanya karunia-karunia roh, tapi lebih itu adalah manifestasi kehadiran para malaikatnya. Ini yang saat ini The Throne sampaikan. Haleluya. Bahwa malaikat-malaikat turun dan bersama dengan orang-orang percaya menyembah di hadapan tahtanya. Manifestasi malaikat ini dahsyat dan luar biasa. Anda bisa lihat dalam vlog saya yang akan datang. Tapi manifestasi yang umum adalah malaikat itu akan membawa orang-orang menyembah Tuhan dengan level yang baru. Orang yang tidak bisa menari menjadi menari. Pemusik yang biasa-biasa akan menyembah dengan luar biasa. Bahkan dalam beberapa kali KKR, mereka justru tangan mereka, jari mereka itu dapat bergerak sendiri tanpa mereka bisa tahan. Begitu juga yang para penari mengatakan bahwa tubuh mereka bergerak sendiri. Ini adalah manifestasi yang luar biasa. Tapi setelah itu juga ada hal-hal lain. Mungkin saja orang akan dibawa untuk masuk ke dalam tahta Bapa. Oke, jadi itulah 3 hal yang kita dapatkan di dalam penyembahan. Ikuti nanti di dalam vlog-vlog saya yang lain mengenai bagaimana masuk ataupun dibawa Tuhan sampai kepada tahta Bapa. Oke, Tuhan Yesus berkati.